Jadi dia kadang ada yang bilang kalau sekolah ini tuh sekolah inklusi yang anak-anaknya emang anak-anak yang terbuang. Ada yang bilang kalau ini tuh SLB. Kadang sampai teman-temanku aja bilang, masuk kamu masuk sekolah kayak gitu sih, itu kan sekolah buat anak-anak inklusi yang aneh-aneh gitu. Awal masuk sini juga ngeliat teman-teman pada aneh semua, tingkahnya, cara ngomongnya, cara berpikirnya. Aku berjalan menyusuri sungai, sungai yang panjang. Gemericik air menggoda jiwaku, menggugah rinduku. Sekilas pandang tampaklah olehku wajah ceria. Kering werkah tanahku berpijak mengantar maksudku. Daun di dahan jatuh berguguran, memberi arti pada diriku. Ku bisikkan namamu lewat celah-celah rinduku. Namaku Salma Skaratri, umurku 13 tahun. Dulu waktu aku SD, aku sekolah di sekolah umum yang rata-rata anaknya reguler semua. Karena udah kelas 6 jadi harus lulus dan harus pindah ke sekolah lain, kayak ke sekolah negeri yang umum dan anak-anaknya reguler. Tapi orang tua aku berpikir aku akan jadi robot dan aku nggak bisa mengembangkan potensiku dan kreativitasku di sana. Jadi orang tua aku memutuskan untuk memindahkan aku ke sekolah inklusi. Kisah yang menarik yang dia bagikan di sini. Judulnya Komitmen untuk Bahagia. Nah, harapan saya Rasanya sih aneh awalnya untuk berada di suatu lingkungan yang berbeda dari sebelumnya. Untuk adaptasinya sih awal-awalnya susah. Jadi banyak keluhan juga dari aku karena anak yang berkebutuhan khusus mungkin susah untuk diatur. Ada anak yang berkebutuhan khusus yang agak mengganggu proses belajar mengajar, jadi kayak menurunkan semangat belajarku lagi. acting ya. Sekitar 1 semester aku susah adaptasi sama lingkungan baru. Aku udah sempat nyerah dan akhirnya ada guru yang nyuruh aku untuk ngajar satu anak yang berkebutuhan khusus, namanya Suryo. Aku harus ngajar dia membaca karena dia sudah 17 tahun tapi dia tidak bisa membaca dengan lancar. 2 ditambah 2 berapa, Suryo? 40.000. 2 ditambah 2 berapa? 3. 2 ditambah 2? 4. Berarti 20.000 ditambah 20.000. Jadi 20.000 ditambah 20.000, 2 ditambah 2? 3. 2 ditambah 2? 2.000. 2 ditambah 2? 1, 2, 3, 4. Jadi 20.000 ditambah 20.000. Yang mana? Kau. Mereka tuh asik, anak-anaknya asik yang nggak begitu susah juga sih. Jadi kadang kalau misalnya kita ngajarnya pakai mood yang happy, mereka juga pasti bisa terima itu. Jadi kalau misalnya kita ngajar marah-marah terus udah kayak pasang muka yang bete-bete banget, itu mereka pasti udah nggak mau, mending nggak usah belajar. Ya karena waktu aku udah benar-benar capek itu, terus mereka menghibur aku, makanya aku jadi ternyata asik juga ya sekolah di sini. Keunikan mereka banyak sih, kayak ada Reno, dia tuh autis, dia anaknya lucu, bisa merubah suaranya jadi suara perempuan, jadi suara laki-laki, dan dia pelupa, tapi karena dia pelupa itu jadi dia lucu aja.
nih. Iya, si Rena paling ingat setelah melihat whiteboard itu. Ternyata Rena lupa kerjaan itu. Nanti dibahas ya. Oke. Oke, sekarang Maaf, balik ke Bu. kelas. Iya. Tapi besok jangan diulang lagi ya. Rekal sama guru math ya. Oke. Guru math-nya siapa? Guru mainnya Bu Yuli, ini guru Iya. dilihat dulu. Perhatikan, sini nak, halo. Diperhatikan dong. Ini loh guru matematikanya. Sering kali Rena mau gak lupa. Oh, udah lupa. Sekarang nggak lupa lagi ya. Iya. Namanya siapa? Kak. Habis itu Mirza, dia itu Down syndrome. Dia pintar nari dan dia tuh kayak suka banget sama cewek. Jadi dia kalau saya ketemu cewek bahagia gitu. Bu, taruh sini ya, Bu? Iya. Ya nggak masuk siapa sih? Aziz belum masuk, tapi kayaknya masuk. Tapi yang bagus udah masuk. Ya, sip. Suryo juga belum. Kayaknya belum. Ya. Ya, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Kemarin Bu Yu udah kasih beberapa rumus. Kita akan aplikasikan ke soal-soal. Aku senang kok temenan sama mereka. Mereka nggak rempong orangnya. Jadi enak diajak bercanda dan mereka juga menjaga rahasia yang bisa dipercaya. Mereka orang yang bisa dipercaya. Ada cerita dari temen juga yang bikin aku lebih berpikir lebih dewasa lagi lah tentang nanggepin suatu masalah. Kayak Ilham itu kan traumatik, jadi aku juga harus lebih jadi orang yang bisa menjaga dia biar dia nggak emosi. Jadi orangnya sensitif, jadi kita harus jaga omongan kita. Ilham dia trauma akan bullying. Dulu waktu di SD dia pernah dibully sama temennya. Ceritanya dulu dia pernah dibullying tuh karena Ilham tuh polos sih. Saking polosnya kadang dia dimanfaatin sama temen-temennya. Awal-awalnya mungkin temen-temennya sok baik sama dia gitu loh. Tapi akhir-akhirnya nanti kalau misalnya udah mau diajak main, nanti Ilham dikerjain. Kalau nggak dipanjang itu bawa ke bidang belakang, Bang. Menurut Ilham itu nggak adil buat dia, yang dia nggak pernah salah sama temannya tapi dia digituin. Sebenarnya dia bertanya-tanya sih buat dirinya sendiri, kenapa aku yang digituin, kenapa aku nggak bisa jadi mereka yang bisa main bareng-bareng gitu. Tapi Ilham kalau misalnya masih inget tentang masa lalunya yang dia dibully sama teman-temannya, kayak dia dikucilkan sama teman-temannya, dia bakal ngamuk besar.
main. Nggak apa-apa. Dulu di SD gimana? Teman-temannya baik-baik kak? Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak. Enggak. Tapi kadang-kadang ada yang mana nolongin. Kamu nggak baiknya kayak gimana? Hah? Kadang-kadang suka dibullying. Dibullyingnya kayak gimana? Ya diejek-ejek gitu, terus dimaki-maki gitu sama ya apa aja lah. Kalau dibully sedih nggak? Sedih banget. Saya rasa sakit hati tuh, dikucilkan gitu. Udah aku usahakan didiamin atau apa gitu sama aja enggak. Terus akhirnya aku sendirian, nggak ada temen lah yang melindungi atau apa gitu. Gitu. Kamu benci banget? Benci banget, sangat benci. Sekelas, satu kelas aku benci banget. Mereka itu udah bikin aku tuh sakit hati atau trauma. Gitu. Emang pengaruh traumanya kayak gimana sih kamu? Huh? Ya inget terus. Sampai aku nangis gini. Kok aku inget terus. Gitu. Terus rasanya aku pengen mau gimana gitu. Mau dipukuli gak, atau apa sih gak, dikeroyokin gak, diejek gitu gak. Pengen balasnya gak gitu, tapi gak berhasil. Nah, ya aku masih punya dendam. Kamu sering dapat perlakuan kasar dari mereka? Iya. Seperti apa? Ya dipukul pakai sendal atau apa gitu. Kamu nggak ngelapor ke guru? Udah ngelapor tapi tetap aja dicuekin, ya percuma saja. Kamu nggak bilang ke orang tua? Aku mau bilang aja tapi aku nggak berani. Paling kan cuma diingatin atau apa gitu. Mau bilangin ke orang tuanya aja malah diingetin atau gimana gitu, kayak dikasih hukuman. Gitu. Apa udah SMP? Emang sih udah SMP, tapi terpaksa aku setirtakan gitu. Kamu kan digangguinnya kan cuma SD kan? Masih kalau ketemu lagi gimana? Ya udah apa? Ya kamu pergi aja kayak kemarin pas dari kan kamu kan pulang Mbak. Oh iya Pak, kemarin tuh Ilham habis nangis lagi. Kenapa? Ya ingat tentang temennya aja waktu SD yang pernah ngebullying dia. Ya itu akan terekam terus sih. Seperti itu tuh akan terekam. Jangankan seusia Ilham, lah yang lebih kecil dari itu aja, kalau apa yang dia alamin dan dia tidak suka atau menyakiti hatinya anak kecil itu akan kerekam dan terus itu. Mungkin kalau ekstrimnya malah selama
selama hidupnya dia Cara itunya gimana? nggak apa? Cara nanggulangin anak yang kayak gitu. Kalau saya ngamuk-ngamuk kan medeni itu. Iya memang pelan-pelan sekali ya. Dia pada waktu keingatan itu kan terus nggak terkendali tuh saya. Ya harus ditenangkan pelan-pelan. Pasti ada kuncinya lah. Ada kuncinya apa yang bisa membuat dia tenang. Kadang-kadang kalau pas nggak ada problem itu diajak ngobrol. Apa yang paling dia senengin kayak gitu. Harus jadi teman akrabnya dulu, masuk, baru Ilham itu bisa dikendalikan kayak gitu. By the way, kemarin kamu nangis kenapa, Ham? Nangis maksudnya? Aku ke kelas. Aku lihat kamu agak gitu habis itu ditemenin sama Ari sama Eva sama Aziz. Disuruh ceritain masalah di SD gitu, dibullying. Emangnya sakit itu ya dibullying sama Darel? Tapi ada kemungkinan nggak sih kamu lupain semua itu? Enggak sama sekali. Terus kamu bakal maafin dia? Enggak bakal. Kenapa? Ya aku nggak mau maafin kok. Sejak SD itu aku nggak mau maafin. Kamu seharusnya balas dengan baik, Ham. Enggak. Percuma. Dia itu tetap ngulangi sampai dia itu puas banget dilihat. Kan tapi sekarang kamu udah ganti temen, kan udah ada Ari, aku. Memang sih. Jadi seharusnya nggak dipikirin kan kita masih teman. Memang sih aku. Memang Tapi sih. seneng kan punya teman baru? Punya. Seneng. Seneng banget nih. Udah gak dinakal lagi. Jadi nggak semua anak itu nakal kan? Udah, nggak usah sedih. Iya. Tapi kamu juga jangan mau dipengaruhi sama Ari sama Aziz yang enggak. Untuk berteman tuh nggak perlu pandang bulu sih. Jadi teman yang sebenarnya tuh teman yang tahu sisi buruknya, tahu perbedaannya, tapi dia tetap bertahan untuk berteman sama dia. Mereka nggak seburuk itu untuk masalah pertemanan, mereka baik kok.